Pagi itu, saat briing pagi di stasiun pemadam kebakaran Jakarta Selatan, udara sudah terasa panas meski AC menyala kencang. Rekan-rekanku mulai berbisik-bisik dan menatapku dengan pandangan aneh. "Sinta, kapan kau bawa istri ke sini? Katanya kau punya istri di rumah ya?" tanya Bambang, kapten tim kami, dengan nada menyindir sambil menyeringai lebar. Aku hanya tersenyum kaku sambil mengangguk, tapi dalam hati aku merasa seperti ada bara api yang menyala di dada. Karena istri yang mereka bicarakan bukanlah perempuan biasa yang bisa kuperkenalkan dengan bangga. Namanya Dewi, dan dia adalah alasan aku bangun setiap pagi dengan senyum, sekaligus alasan aku takut pulang malam. Sudah 3 tahun aku dan Dewi tinggal bersama di apartemen kecil di kawasan Tebet. Kami bertemu saat aku sedang dinas malam dan dia sedang menolong korban kecelakaan di pinggir jalan. Matanya yang teduh dan senyumnya yang tenang langsung membuatku lupa pada dunia. Di Indonesia, cinta seperti kami bukanlah hal yang mudah dibicarakan. Keluargaku di kampung selalu menanyakan, "Kapan kawin, Sin? Umurmu sudah 32," tetangga pada ngomongin. Aku hanya bisa bilang masih okus karir sambil menahan sakit di dada. Sementara itu, Dewi juga punya cerita sendiri. Ibunya, Bu Hartini, seorang janda yang sangat taat dan aktif di pengajian, pasti akan pingsan kalau tahu anak gadisnya hidup dengan seorang perempuan lain. Pagi itu setelah briing, kami langsung mendapat panggilan kebakaran kecil di sebuah rumah toko di sekitar Pasar Minggu. Aku melompat ke truk dengan jantung berdegup kencang, bukan karena api, tapi karena bisik-bisik tadi masih bergema di telingaku. "Istri di rumah, istri di rumah," kata-kata itu seperti mengikuti aku sepanjang perjalanan. Saat kami tiba, asap sudah mengepul tebal. Aku masuk lebih dulu, masker oksigen terpasang rapat, dan berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di lantai 2. Teman-temanku bertepuk tangan saat aku keluar, tapi Bambang malah menggoda lagi, "Hebat, Sinta. Pasti istri di rumah bangga banget punya suami pahlawan seperti ini." Aku tertawa palsu, tapi tanganku gemetar. Malam harinya, saat aku pulang, Dewi sudah menunggu dengan makan malam hangat. "Capek ya, sayang?" tanyanya sambil memelukku dari belakang. Aku memejamkan mata, menikmati kehangatan itu, tapi pertanyaan Bambang tadi terus berputar. Berapa lama lagi aku bisa menyembunyikan ini semua? Esok paginya, gosip sudah menyebar ke seluruh stasiun. Bahkan petugas administrasi perempuan mulai melirikku dengan tatapan campur aduk. Aku berusaha fokus pada latihan pagi, tapi pikiranku melayang ke Dewi. Kami pernah berjanji untuk tidak pernah menyesali pilihan ini. Tapi semakin hari, semakin berat. Keluargaku di kampung mulai mengirim oto-oto perjodohan dari tetangga. "Anak Pak punya anak laki-laki, dokter lagi, cocok sama kamu," kata ibuku lewat telepon kemarin malam. Aku hampir menangis saat menjawab, "Ma, aku baik-baik saja sendiri." Dewi tahu aku sedang tertekan. Malam itu dia memelukku lebih erat. "Kalau kamu mau berhenti, aku mengerti, Sin," bisiknya. Tapi aku menggeleng. "Aku tidak mau kehilangan kamu." Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi aku tahu, suatu saat nanti aku harus membayar harga untuk keberanian ini. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin bertambah. Saat kami sedang istirahat di kantin stasiun, seorang rekan baru bernama Andi langsung bertanya terang-terangan, "Serius lo punya istri? Kok selama ini lo nggak pernah cerita?"
Atau lo bohong ya? Aku merasa wajahku memanas. Bambang hanya tertawa, tapi matanya penuh curiga. Aku pulang malam itu dengan hati gelisah. Dewi menyambutku seperti biasa, tapi aku tidak bisa menyembunyikan kegelisahanku. Mereka mulai curiga, "Wih," kataku sambil duduk di sofa. Dewi diam sejenak, lalu memegang tanganku. "Kalau sudah waktunya, kita hadapi bersama." Kata-katanya membuatku tenang, tapi aku tahu, di luar sana, masyarakat Indonesia masih melihat kami sebagai sesuatu yang salah. Dan aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan sebelum semuanya meledak. Minggu berikutnya, stasiun ramai dengan persiapan untuk apel besar. Aku sedang memeriksa peralatan saat ponselku bergetar. Pesan dari Dewi, "Ibu lagi sakit, Sin. Aku harus ke rumahnya di Depok sore ini." Aku langsung khawatir. Bu Hartini memang sering sakit-sakitan akhir-akhir ini, tekanan darah tinggi katanya. Aku ingin ikut, tapi Dewi bilang lebih baik tidak. "Ibu masih belum tahu tentang kita," katanya lemah. Aku mengerti. Jadi aku hanya bisa mengantarnya sampai depan apartemen dan berjanji menunggu kabar. Sore harinya, saat aku sedang latihan lari di lapangan belakang stasiun, Bambang mendekat. "Sinta, ada yang mau aku omongin serius." Wajahnya tidak seperti biasa. "Kami dengar dari tetangga lo di Tebet katanya lo tinggal bareng cewek. Beneran?" Aku berhenti berlari, napasku tersengal. Dunia seolah berputar. "Itu urusan pribadi, Bang," jawabku pelan. Bambang menggeleng. "Di sini kita keluarga, Sin. Kalau ada masalah, kita bantu. Tapi kalau lo bohong soal istri, nanti pas ada operasi besar, kepercayaan tim bisa goyah." Kata-katanya seperti pisau. Aku pulang malam itu dengan hati hancur. Dewi sudah menunggu di rumah, matanya sembab. "Ibu makin parah, Sin. Dokter bilang harus istirahat total." Aku memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar. Malam itu kami tidur sambil berpegangan tangan, tapi mimpi buruk tentang stasiun dan keluarga terus menghantuiku. Pagi Senin, panggilan darurat datang lebih awal. Kebakaran di sebuah gudang tekstil di Cilandak. Api sudah membesar saat kami tiba. Aku masuk bersama tim, asap hitam pekat membuat pandangan kabur. Kami berhasil menyelamatkan 3 pekerja, tapi ada satu lagi yang terjebak di lantai atas. Aku memaksa masuk meski Bambang melarang. "Sinta, bahaya!" teriaknya. Tapi aku tidak mendengar. Aku menemukan wanita tua itu tergeletak di dekat jendela, pingsan karena asap. Dengan sisa tenaga, aku mengangkatnya dan keluar tepat saat atap mulai roboh. Teman-temanku berteriak gembira, tapi aku hanya bisa berpikir tentang Dewi. Wanita yang kuselamatkan itu wajahnya terasa familiar, tapi aku terlalu lelah untuk memikirkannya. Di rumah sakit, saat aku sedang istirahat di ruang tunggu, Dewi menelepon. Suaranya gemetar. "Sin, ibuku masuk rumah sakit karena kebakaran di dekat rumah tetangga. Dia bilang ada petugas damkar yang menyelamatkannya." Aku membeku. "Di Cilandak?" tanyaku pelan. "Iya," jawab Dewi. Dunia seolah runtuh. Wanita yang kugendong keluar dari api itu adalah Bu Hartini, Ibu Dewi. Aku langsung berlari ke ruang rawat. Di sana, Dewi sudah duduk di samping tempat tidur ibunya yang masih pingsan. Matanya melebar saat melihatku.
Kamu yang selamatkan ibu, bisiknya. Aku hanya bisa mengangguk. Dan saat itu aku tahu rahasia kami tidak akan bisa disembunyikan lagi. Malam itu setelah Bu Hartini sadar sebentar dan tidur lagi, Dewi menarikku ke koridor. Ibu belum tahu, Sin. Tapi dokter bilang kondisinya stabil berkat kamu. Air mata Dewi jatuh. Aku memeluknya erat, tapi di dalam hati aku bertanya, apa yang akan terjadi besok saat Bu Hartini tahu identitasku. Gosip di stasiun sudah pasti akan meledak. Dan keluargaku aku belum berani membayangkannya. Keesokan harinya, berita penyelamatan menyebar cepat. Koran lokal memberitakan pahlawan wanita damkar selamatkan nyawa di kebakaran Cilandak. Oto diriku sedang menggendong Bu Hartini menjadi headline. Di stasiun, semua orang memuji, tapi tatapan mereka berbeda. Bambang menepuk bahuku. Kau hebat, Sin. Tapi istri lo pasti bangga banget. Aku hanya tersenyum tipis. Dewi menelepon sore itu. Ibu sudah sadar sepenuhnya. Dia ingin bertemu orang yang menyelamatkannya. Aku tahu ini saatnya. Aku pergi ke rumah sakit dengan hati berdebar. Di ruang rawat, Bu Hartini tersenyum lemah saat melihatku. Terima kasih, Nak. Kamu pahlawan. Suaranya lembut, tapi saat Dewi berdiri di sampingku dan memegang tanganku tanpa sadar, senyum Bu Hartini memudar. Dewi, kamu kenal petugas ini? Tanyanya pelan. Dewi menatapku, lalu menatap ibunya. Ma, ini Sinta. Pasanganku. Kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang sudah lama siap meledak. Bu Hartini membeku. Wajahnya memucat. Pasangan. Maksudmu kalian berdua perempuan? Suaranya bergetar. Aku merasa dunia berhenti berputar. Dewi mengangguk pelan. Ma, kami saling mencintai sudah 3 tahun. Reaksi Bu Hartini seperti yang kutakutkan. Dia menangis, tangannya gemetar memegang selimut. Ini dosa, Dewi. Masyarakat mana yang terima? Ibu dididik bagaimana? Kamu mau ibu mati malu? Kata-kata itu menusuk. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Dewi mencoba menjelaskan, tapi ibunya hanya menggeleng. Pulanglah. Ibu butuh waktu. Kami keluar dari ruangan dengan hati hancur. Di koridor, Dewi menangis di pelukanku. Aku takut kehilangan ibu, Sin. Aku mengusap punggungnya, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya di stasiun, gosip sudah menjadi badai. Seseorang dari rumah sakit pasti bocor cerita. Bambang memanggilku ke ruangannya. Sinta, ini benar. Kamu lesbian. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang. Aku tidak benci kamu, tapi rekan-rekan mulai resah. Beberapa bilang tidak nyaman dinas bareng kalau ada rahasia seperti ini. Aku merasa seperti ditampar. Selama ini aku selalu jadi yang terbaik, tapi satu rahasia membuat semuanya runtuh. Malam itu saat aku pulang, keluargaku menelepon. Ibu sudah tahu dari berita. Sinta, pulang kampung sekarang. Kita bicara. Suaranya dingin. Aku tahu pengorbanan baru saja dimulai. Dewi datang ke apartemen dengan mata sembab. Ibu tidak mau bicara denganku lagi. Dia bilang aku sudah bukan anaknya. Kami duduk di lantai, saling berpegangan. Aku merasa bersalah.
Kalau bukan karena aku menyelamatkan ibunya, mungkin rahasia ini masih aman. Tapi sekarang semuanya terbuka. Dan harga yang harus dibayar ternyata lebih mahal dari yang kubayangkan. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Bu Hartini sudah pulang ke Depok, tapi dia melarang Dewi datang. Setiap kali Dewi mencoba menelepon, ibunya memutus sambungan. Di stasiun, suasana berubah dingin. Rekan-rekan yang dulu akrab sekarang hanya mengangguk sopan. Andi bahkan pindah seat agar tidak satu tim denganku. Bambang mencoba jadi penengah, tapi dia juga terlihat lelah. Sinta, mungkin kamu butuh cuti, sarannya suatu sore. Aku menolak. Aku tidak mau lari. Di rumah, Dewi semakin pendiam. Dia sering menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tahu dia sedang hancur. Suatu malam, dia berkata, mungkin kita harus berpisah sementara, Sin. Biar ibu tenang dulu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku memegang tangannya erat. Kamu yakin? Setelah semua yang kita lalui. Dewi menangis. Aku tidak yakin. Tapi aku tidak mau kamu kehilangan pekerjaan dan keluarga karena aku. Kami bertengkar malam itu. Bukan pertengkaran biasa, tapi pertengkaran yang penuh air mata dan rasa bersalah. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai, padahal aku tahu dia hanya ingin melindungiku. Keluargaku di kampung semakin gencar. Kakakku datang ke Jakarta khusus untuk membujuk. Kamu gila, Sin. Hidup sama perempuan. Pikirkan masa depanmu, teriaknya di apartemen. Aku hanya diam. Dewi mendengar dari kamar dan keluar dengan wajah pucat. Kakakku melihatnya dan langsung marah. Ini dia yang merusak adikku. Dewi mundur, tapi aku berdiri di depannya. Dia bukan perusak. Dia hidupku. Kakakku pergi sambil menggeleng. Malam itu, Dewi memelukku dan berbisik, makan aku sudah bawa masalah ke hidupmu. Tapi titik balik datang saat Bu Hartini tiba-tiba menelepon Dewi. Ibu ingin bertemu kalian berdua. Besok di rumah. Suara ibunya dingin tapi tegas. Kami pergi ke Depok dengan hati berdebar. Di sana Bu Hartini duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Sinta, kamu sudah selamatkan nyawa ibu. Tapi ibu tidak bisa menerima ini. Ini melawan ajaran agama, melawan masyarakat. Aku mendengarkan dengan sabar. Dewi menangis. Lalu Bu Hartini mengatakan sesuatu yang tak terduga. Tapi ibu juga tidak mau kehilangan anak satu-satunya. Kalian beri ibu waktu. Dan Sinta jaga Dewi baik-baik. Itu bukan restu, tapi setidaknya bukan penolakan total. Kami pulang dengan harapan kecil. Tapi di stasiun, situasi memburuk. Ada rapat internal. Beberapa atasan membahas etika dan citra dinas. Aku diminta untuk mempertimbangkan posisiku. Malam itu aku menangis di pelukan Dewi. Aku lelah, Wi. Tapi aku tidak mau menyerah. Dewi mengusap rambutku. Kita hadapi bersama. Bulan berikutnya penuh dengan pertarungan kecil setiap hari. Di stasiun, aku tetap bertugas seperti biasa, tapi aku merasa seperti orang asing. Saat ada panggilan kebakaran lagi di kawasan Kemang, aku masuk ke dalam api dengan semangat baru. Aku menyelamatkan 2 orang lagi, dan kali ini Bambang memelukku setelah operasi. Kamu tetap pahlawan, Sin.
Apapun yang orang bilang. Kata-katanya membuatku menangis di dalam mobil saat pulang. Dewi menunggu dengan makan malam dan pelukan hangat. "Kamu hebat hari ini," katanya. Untuk pertama kalinya setelah lama, kami tertawa bersama. Tapi keluarga masih menjadi luka. Ibu menelepon setiap minggu memohon aku pulang dan bertobat. Kakakku mengirim pesan ancaman akan datang lagi. Dewi juga masih berusaha mendekati ibunya. Suatu hari, Bu Hartini menginginkan Dewi datang sendirian. Saat Dewi pulang, wajahnya cerah. "Ibu mulai bertanya tentang kamu, Sin. Katanya kamu baik karena sudah selamatkan dia. Itu kemajuan kecil, tapi cukup untuk memberi kami kekuatan." Namun, pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Andi, rekan yang dulu dekat, menyebarkan foto lama kami berdua di media sosial internal stasiun. Captionnya, "Rahasia Sinta terbongkar." Gosip meledak lagi. Atasan memanggilku. "Kami terpaksa memberi kamu skorsing 2 minggu, Sinta. Untuk ketenangan tim." Aku pulang dengan surat skorsing di tangan. Dewi marah besar. "Ini tidak adil. Kamu pahlawan mereka." Kami bertengkar lagi, tapi kali ini aku memilih diam. Aku tahu, ini harga yang harus kubayar. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta. Dewi mendekat dan duduk di sampingku. "Kita bisa pindah kota, Sin. Mulai baru." Aku menggeleng. Aku tidak mau lari. Aku ingin tetap jadi petugas damkar. Dan aku ingin tetap bersamamu. Dewi menangis, tapi kali ini air matanya adalah air mata harapan. Kami berjanji akan melawan bersama. Skorsing berlalu dengan cepat. Aku menghabiskan waktu membantu Dewi di kai kecil yang dia kelola. Bu Hartini mulai sering datang ke apartemen kami, awalnya diam saja, tapi lama-lama mulai bicara. "Sinta, ibu masih belum mengerti, tapi ibu lihat kamu tulus." Kata-katanya seperti obat. Keluargaku di kampung masih menolak, tapi kakakku mulai melunak setelah melihat berita tentang penyelamatanku yang ketiga. Suatu pagi, stasiun memanggilku kembali. Bambang tersenyum lebar. "Atasan setuju kamu kembali, Sin. Tim butuh kamu." Rekan-rekan menyambutku dengan tepuk tangan pelan. Andi meminta maaf secara pribadi. "Aku salah, Sinta." "Ma." Aku mengangguk. Tidak semua luka sembuh seketika, tapi setidaknya ada jalan. Malam itu aku dan Dewi berdiri di balkon, memandang kota yang pernah membuat kami takut. "Kita berhasil, Wi," bisikku. Dewi memelukku dari belakang. "Kita masih akan berjuang, tapi sekarang kita tidak sendiri." Bu Hartini bahkan mengirim pesan, "Jaga anak ibu baik-baik, Sinta." Cerita kami belum selesai. Masyarakat masih banyak yang menatap aneh, keluarga masih perlu waktu. Tapi kami sudah belajar bahwa cinta sejati selalu punya harga, dan kami rela membayarnya. Apakah benar mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama harus dikorbankan demi norma masyarakat, atau justru kebahagiaan sejati lebih penting daripada segalanya?